Bersiap sekarang atau terlambat selamanya? Nah, sekarang kita mau masuk langsung ke dalam pelajaran kita dengan judul peringatan terakhir. Jadi ini tentang 10 gadis. Jadi ada yang gadis bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Terus juga dilanjutin tentang kedatangan Yesus ya, kayak Peringatan. malaikat yang kedua. Oh ya. Ya, sudah rubuh Babel. Pentingnya berjaga-jaga. Bener. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan tiba-tiba datang. Siapa tahu Iya. nanti malam. Jadi kita harus persiapkan diri kita ya. Bener. Karena kan kedatangan Yesus tuh kita nggak tahu, nggak kayak Nggak dikasih tahu apa-apa. nggak bisa di schedule juga. Kali Tuhan DM. Iya. Yang mungkin. kemarin kan ada yang prediksi Yesus datang, terus di schedule. Iya bener. Jangan sampai kayak yang gadis-gadis bodoh itu tiba-tiba Iya, datang bener. terus kayak Ketinggalan mereka jadi ya. iya. Hai semua, kembali lagi di Cornerstone Connection. dengan aku Janice dan di sini ada teman-teman aku. Hai semuanya, kembali lagi bersama Mauren dan Aku Felicia. Yeay. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan. Puji Tuhan Gimana baik. kabar kamu Maren dan Puji Felicia? Tuhan baik. Baik. Tuhan. Minggu ini kegiatannya lancar, Lancar. aman semuanya ya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan aman lancar jaya. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar bersama-sama di pelajaran ke-11 ini, aku mau ingetin untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian bisa kontak melalui social media Hope Channel atau call center di bawah ini, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Betul, kayaknya lebih seru nggak sih kalau misalnya kita punya buku bareng-bareng. supaya Bener kita belajar banget, bareng. Maren. Walaupun udah mau di penghujung triwulan, nggak apa-apa. Masih bisa kesempatan dong Bener, buat sahabat bareng-bareng. lagi gitu. Yes. Nah, sekarang kita mau masuk langsung ke dalam pelajaran kita dengan judul peringatan terakhir. Mungkin karena udah mau sahabat terakhir, jadi peringatan terakhir. Kan dua sahabat lagi udah selesai. Jadi peringatan terakhir dan kita akan langsung aja kita baca. Tapi buat teman-teman yang belum punya buku nih, yang triwulan depan akan meminta buku, kalian bisa baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 8. Siapa mulai baca? Dari aku Jenis. Ya, oke. masuk ke dalam cerita. Mempelai pria dan pengantinnya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab aku, "Berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Peringatan-peringatan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi
dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini cerita yang Familiar gak sih? sangat Benar familiar dari kita kecil ya. Jadi ini tentang 10 gadis. Jadi ada yang gadis bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Terus juga dilanjutin tentang kedatangan Yesus ya. Benar kayak peringatan. Malaikat yang kedua. Oh ya. Ya, sudah rubuh Babel. Jadi cerita ini tuh mengisahkan tentang 10 gadis yang menyambut mempelai laki-laki. 5 bijaksana yang membawa minyak cadangan untuk pelita mereka, sedangkan 5 lainnya tuh bodoh karena mereka nggak bawa persiapan. Dan ketika mempelai datang tengah malam, hanya gadis-gadis yang bijaksana tuh yang ada di dalam tempatnya itu kan. Sedangkan gadis-gadis bodoh tuh lagi pergi buat beli minyak. Nah, jadi pesan dari cerita itu adalah apa itu jenis? Pentingnya berjaga-jaga. Bener. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan tiba-tiba datang. Siapa tahu? Iya. Nanti malam. Jadi kita harus persiapkan diri kita ya. Bener. Karena kan kedatangan Yesus tuh kita nggak tahu, nggak dikasih tahu apa-apa, nggak bisa di reschedule juga. Kali Tuhan DM. Yang kemarin kan ada yang prediksi Yesus datang, terus di reschedule. Iya benar. Jadi nggak ada tanggal tepatnya gitu kan. Benar kapan banget. Yesus datang. Makanya apa itu? Kita harus ngapain, Velia? Kita harus persiapkan diri kita nih dari jauh-jauh hari kan. Karena kita kan nggak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan. Jadi kita sebagai umat manusia emang harus bertobat. Betul banget. Jangan sampai kayak yang gadis-gadis bodoh itu tiba-tiba datang terus kayak ketinggalan mereka jadinya kan. Aku di luar nih, gimana? Tungguin aku dong, kan nggak mungkin. Tolong reschedule, nggak mungkin. Jadi siap-siap ya. Nah, pastinya akan ada fakta-fakta unik yang akan kita dengar dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu bahwa pada tanggal 22 Oktober 1844, ribuan orang di seluruh Amerika Serikat berkumpul menunggu kedatangan Yesus? Orang-orang ini dipimpin oleh seorang pendeta baptis bernama William Miller yang mendalami nubuatan dari kitab Daniel dan Wahyu. Mereka sangat yakin bahwa menjual harta benda mereka dan bersiap untuk bertemu Tuhan. Meskipun mereka salah mengenai tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali, semangat mereka untuk kedatangan Yesus membantu lahirnya gereja Masehi Advent hari ke-7. Kecewa boleh, tapi jangan pernah patah semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan bersama kita sekarang sudah ada Pendeta Muna. Shalom pendeta. Baik-baik, kalian juga wewe ya, sehat-sehat ya. Sehat Pendeta. Ya, jadi Pak Pendeta, kami tadi sudah baca dalam pelajaran 11 mengenai peringatan terakhir, dan aku akan bacakan ayat intinya dalam Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah membabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Jadi pendeta, pastinya kita banyak pertanyaan yang mau kita tanya. Mungkin aku tanya duluan ya. Boleh. Di manakah Yohanes Pak Pendeta ketika dia ini kan penglihatan ya Pak Pendeta tentang pekabaran malaikat. Di mana sih Yohanes ini ketika dia mendapat penglihatan di pekabaran 3 malaikat ini, dan apa yang sedang dia lakukan di tempat itu? Iya, kita tahu bahwa Yohanes kan orang yang orang yang memang kekeh mengabarkan bahwa Yesus telah datang, bangkit, kalian bunuh, dan sekarang sudah berada di surga. Dan perkabaran itu jelas ya. Bahkan dia katakan kepada penguasa pada waktu itu, loh ini kalian kenapa buat seperti ini ya?
dikasih tahu apa kesalahannya Herodes pada waktu itu dan lain sebagainya, yang mengakibatkan dia akhirnya dibuang. Ya, kita tahu dia buang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu kan pulau yang terpencil, ya, pulau terpencil di mana memang tempat para tahanan pada waktu itu, ya, baik tahanan kejahatan maupun tahanan politik yang dibuang ke sana. Ya, jadi Yohanes ditaruh di sana di Pulau Patmos dalam keadaan dia yang ya mungkin orang rasa ya udah selesai lah nih Yohanes nih, udah nggak ada lagi kerjanya, nggak ada lagi apa semuanya. Tapi pada saat yang sama Tuhan justru menggunakan dia walaupun dia berada di pulau yang terpencil, di pulau yang tidak banyak orang, tapi dia masih memberitakan kabar keselamatan itu, bahkan mengenai apa yang akan terjadi kemudian yang sering kita katakan dengan nubuatan yang dia berikan. Jadi pekabaran ini berikan bahwa pada akhir zaman nanti akan ada seruan-seruan yang supaya keluar, ayo, ini keluar, ini sudah mau hancur. Babel kan lambang kehancuran ya, kita tahu lambang kekacauan. Jadi suruh keluar. Jadi pada waktu itu walaupun dia berada di Pulau Patmos, dia masih memberitakan kebenaran itu supaya orang lain boleh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi dia kayak lagi di keadaan yang mengancam hidupnya juga ya Pak Pendeta ya. Oke. Kalau mau Rendra tanya, berarti sekarang giliran apa nih Pak Pendeta? Jadi pertanyaan aku Pak Pendeta, apa yang menjadi perbedaan utama antara gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam hal persiapan mereka saat menyambut mempelai itu Pak Pendeta? Iya, kalau bacaan kita memberikan pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa gadis itu persiapannya sama semua kok ya, dan sama, menunggunya sama, waktunya sama, gitu kan, waktunya sama dan semuanya sama sampai pada waktu saat pas pengantin itu datang. Ya, datang kan bedanya hanyalah yang 5 atau yang kita katakan dengan bijaksana itu lebih mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya, sementara yang lain ya udahlah, siap kok, udah ada kok, udah apa semuanya gitu kan. Jadi mereka hanya mempersiapkan sekedarnya saja. Kemudian kalau kita lebih jauh untuk melihatnya bahwa pekabaran ini juga memberikan pada kita bahwa persiapan itu penting loh. Benar banget. Penting, persiapan itu penting, bukannya tiba-tiba dan lain sebagainya yang membuat kita tidak siap untuk segala sesuatunya. Pekabaran yang diberikan pada kita dengan pekabaran terakhir, ya, Tuhan datang, maka kita harus siap. Apakah kita siap pada waktu pengantin itu datang atau Tuhan datang, atau memang kita masih lama nih, enggak, tidur dulu aja gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan ada ya. Tidur dulu aja, nanti saja, kapan lagi ini dan lain sebagainya, yang membuat kita tidak ada persiapan sama sekali untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan itu sudah dikasih tahu ya, peringatan-peringatan kasih tahu. Kalau kita tahu sekarang zaman sekarang ini ya, apa sih yang kita nggak lihat? Penyakit kita baru lewatin COVID yang begitu membuat dunia kaget sama sekali. Bayangkan kita nggak bisa pergi keluar rumah aja kita takut, ya. Pesawat semuanya nggak bisa kemana-mana, semuanya serba akun semuanya itu baru ini. Sekarang Mpox ya, lagi rame ininya. Ya, mungkin juga tapi tidak sedahsyat daripada COVID ya. Itu kan sudah peringatan, belum lagi gempa bumi, perang dan lain sebagainya, belum lagi hal-hal lain yang banyak kejadian-kejadian yang memperlihatkan kekacauan daripada dunia ini. Jadi di antara kekacauan itu sekarang kita milih apa kita ikut atau kita diam atau kita bersedia. Itu saja yang dimintakan. Oke, makasih Pak Pen. Tadi Mara udah nanya, Felicia juga udah nanya. Gak dong kalau mengenai pendeta. Jadi pertanyaan terakhir ya pendeta. Apa yang diajarkan Yohanes oleh pekabarannya? Apa yang diajarkan dari pekabaran Yohanes mengenai ketekunan menghadapi pencobaan pendeta? Iya, dia akan memberikan kepada kita supaya kita tetap setia. Pelajaran sekolah sahabat kita juga memberikan akan hal itu dengan beberapa kutipan-kutipan yang diberikan ya. Katanya peringatan-peringatan terakhir itu bagian sejarah yang berulang kembali ya. Kemudian mungkinkah seluruh tujuan hidup kamu hanya untuk
melayani sebagai peringatan kepada orang lain. Ya, apakah kita juga memperingatkan orang lain gimana sih sebenarnya dan lain sebagainya, atau kita ikut di dalamnya. Kemudian pelajaran kita juga menyinggung mengenai beberapa ayat persiapan di sana. Ya, hendaklah kamu siap sedia. Ya, kalau anak manusia datang, katakan berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Ya, maksudnya terus kita memperbaiki diri kita supaya kita lebih baik. Ya, dan terus hidup dalam keadaan apa yang Allah inginkan bagi kehidupan kita. Jadi kesetiaan yang Yohanes minta adalah bahwa setelah kejadian ini kamu keluar tapi tetap setia di dalam pekabaran yang ada. Terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak pendeta. Dan sekarang karena kita tadi sudah tanya ke pendeta, sekarang kita juga mau tanya ke teman-teman yang selalu setia menonton Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Krismendo Theodor Papuani Syarangga, biasa dipanggil Kristo, asal sekolah perguruan Advent Salemba, saya kelas 10. Perkenalkan, nama saya Elson, saya asal sekolah perguruan Advent Salemba, dan saya kelas 10-2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aluna, aku kelas 10-2 dari sekolah perguruan Advent Salemba. Nama aku Hebziba Chatri, biasa dipanggil Chatri, aku dari kelas 10-3 dan dari perguruan Advent Salemba. Nama saya Yusuf Kevin Arfianto, berasal dari sekolah tuh perguruan SMA Advent Salemba, kelas X1. Pernyataan yang pertama, yang ke-1, pemerintah memperingatkan tentang ancaman teror dan meminta semua orang untuk menghindari transportasi umum. Saya percaya karena di balik sebuah keputusan yang diambil itu pasti ada sebuah rapat yang dilakukan bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan itu. Dan saya rasa rapat itu yang membuat keputusan yang baik untuk saya. Dan yang kedua, sekolah menganjurkan agar semua murid menerima suntikan flu. Sikap saya percaya karena pihak sekolah tentunya punya niat baik untuk saya dan tentunya sudah melewati beberapa proses rapat dan yang memang saya rasa keputusan itu baik untuk saya. Pernyataan yang saya pilih adalah pernyataan pertama. Pemerintah memperingatkan tentang ancaman teror dan meminta semua orang untuk menghindari transportasi umum. Kita sudah bisa melihat bahwa langsung dari pemerintahnya kita untuk dianjurkan untuk menghindari transportasi umum agar menghindari dari celaka-celaka apapun itu. Dan yang kedua adalah pernyataan keempat. Laporan cuaca mengatakan bahwa angin kencang sedang menuju ke arah rumah saya. Dari bisa kita lihat ini adalah laporan cuaca, yang berarti laporan cuaca ini yang pasti akurat perkiraannya dia. Jadi maka dengan begitu saya percaya dan saya harus berlindung ke tempat yang aman. Aku pilih pernyataan pertama, pemerintah memperingatkan tentang ancaman teror dan meminta semua orang untuk menghindari transportasi umum. Karena biasanya kalau ada masalah-masalah teror, ancaman-ancaman seperti ini, pasti pemerintah duluan yang tahu. Jadi aku pasti juga ikutin anjurannya, supaya bisa terhindar dari ancaman. Nah, terus aku juga pilih nomor 2, sekolah menganjurkan agar semua murid menerima suntikan flu. Ini dianjurkan sama sekolah dan tentunya penting untuk kesehatan kita. Makanya aku ikutin. Makasih. Pernyataan yang cenderung aku percayai yaitu pernyataan nomor 2, sekolah menganjurkan agar semua murid menerima suntikan flu. Menurut aku akan mengikuti suntikan flu ini karena untuk kesehatan aku dan juga untuk kesehatan murid-murid yang lain. Dan menurut aku juga anjuran dari sekolah ini pun berguna bagi kita. Dan yang laporan keempat, yaitu laporan cuaca mengatakan bahwa angin kencang sedang menuju ke arah rumahmu. Laporan cuaca menurut aku sudah pasti akurat, jadi kalau ada peringatan mengenai angin kencang, aku akan bersiap dan juga akan mengikuti arahan-arahan dari mereka. Oke, untuk yang paling saya ikuti atau percaya itu yang pertama itu ada nomor 1, Bang. Pemerintah memperingatkan tentang ancaman teror dan meminta semua orang untuk menghindari transportasi umum. Saya percaya karena itu dari pemerintah, Bang.
Jadi kalau dari pemerintah saya percaya-percaya saja dan mengikuti apa peringatan dari pemerintah. Dan yang untuk keduanya itu yang nomor 4 Bang. Laporan mengatakan bahwa angin kencang sedang menuju ke arah rumahmu. Tapi dengan kecuali kita mencari berita ini tidak dari satu sumber aja Bang. Kita cari dari sumber yang banyak dan yang terpercaya, ya jadi saya percaya itu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow. Pendapat dari teman-teman kita tuh bagus-bagus banget. Bener banget. Yes. Dan pasti kalian juga punya pendapat masing-masing dong. Aku mau tanya ke siapa dulu? Felicia dulu deh. Kamu pilih yang mana? Kita jawab bareng aja nggak sih? Bareng ya. 1, 2, 3. Nomor 1. Gak boleh itu curang ya. Nggak ada. Harusnya beda. Oke. Yaudah. Kenapa tuh pilih nomor 1? Coba kasih alasannya. Karena Gimana ya bilangnya ya? Karena udah terjadi gak sih? Udah Iya, gak iya. sih? Jadi ada Enggak. waktu bom-bom yang Iya. Iya, yang di Bali. Berapa dulu kan? Berarti kayak Di mall kan, Iya. jangan ke mall, jangan ke ini. dengar kan yang tempat- bom-bom yang gereja itu dulu kan. Iya, bener-bener karena udah terjadi kalian percaya. percaya. Iya percaya. dong. Kalau aku percaya aku percaya tentang laporan cuaca. Kenapa tuh? Yang bilang kalau misalnya akan ada angin kencang menuju ke arah rumah kita itu kan. Karena aku percaya prediksi BMKG. Karena itu karena itu kan kayak udah mereka teliti, mempelajari, ya, benar, mereka mempelajari. benar. Jadi itu kan Indonesia katanya mau ada gempa mega. Amit. Ya, tapi Semoga kan enggak. maksudnya istilahnya kalau misalnya udah berasal dari para ilmuwan atau para orang-orang yang pinter, pasti kayak percaya nggak sih jadi manusia gitu. Cuman kan tidak, kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak pasti nggak terjadi kan. Betul. Tapi kan ditanya cenderung percaya yang mana, aku percaya itu sih. Oke. Yang ini yang apa namanya? Akhir zaman 30-31. Oh, Terus itu ada yang betul kan ada tuh sekarang tuh. tahun 2012 sudah Yang 12 udah lewat Iya. ya. Yang itu gak sih? Nomor 20-31 Iya, yang 20 Agustus. 3. Oh iya, berarti Ayo tanggal berapa? kalau misalnya ada orang prediksi gitu ya. Iya. Aku sih nggak percaya Pak Pendeta. Kan ini yang cenderung kita percaya Pak Pendeta. Iya. Aku nggak percaya itu. Aku percaya Alkitab sih. Karena kan Alkitab bilang kan datang secara tidak digoda oleh manusia kan, seperti Iya, pencuri. Jadi aku nggak Diam-diam. percaya kalau misalnya ada orang bilang Yesus datang tahun 2000, aku nggak percaya. 2000 tahu dari mana? Iya betul. Di DM kah? Telepon. Call center hotel. Karena kita sudah banyak sekali bercanda dan juga udah tanya ke pendeta. Kita mau ngapain Felicia? Kita mau sekarang nih mau minta Pak Pendeta untuk kasih kesimpulan tentang pelajaran ke-11 ini Pak Pendeta. Ya, kesimpulan pelajaran kita, peringatan terakhir yang diberikan bagi kita adalah bahwa Tuhan itu pasti datang. Itu loh, Tuhan itu pasti datang. Dan dia sudah memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Melalui gempa bumi, melalui penyakit, dan lain sebagainya. Itu sudah peringatan-peringatan terakhir. Hanya bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, supaya pada waktu Tuhan datang, kita juga nggak kaget-kaget sebagaimana gadis yang tidak siap, 5 gadis yang tidak siap itu. Ya, kemudian minta-minta supaya bisa masuk juga, tidak demikian. Kita harus seperti gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan minyaknya. Pada waktu datang pengantin itu dia bisa sambut. Pada waktu kedatangan Tuhan kita bisa sambut Tuhan dengan baik karena kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita tidak boleh ikut lalai, kita tidak boleh ikut merasa bahwa aduh masih lama dan lain sebagainya. Padahal dunia sudah memperlihatkan kejadian-kejadian yang mengarah kepada kedatangan Kristus. Dan peringatan terakhir selalu diberikan bagi kita, ini loh sudah ada begini, ini berikutnya, ini berikutnya. Jadi kita sudah harus siap segala sesuatunya. Mempersiapkan diri kita untuk tetap setia. Jangan juga ikut pada yang lainnya. Dan orang lain mengatakan, ini mengatakan itu, janganlah.
Ya, kita tetap setia pada Tuhan, setia pada firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan agar kita boleh mendapatkan hal yang baik. Pada waktu Tuhan datang kita boleh setia. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Sudah sampailah kita ke penghujung pelajaran kita pada minggu ini. Boleh minta pendeta untuk mendoakan kami di studio dan teman-teman yang sedang menonton. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dan kali kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu peduli kepada kami sehingga Tuhan memberikan peringatan-peringatan bagi kami bagaimana Engkau akan datang dan apa yang harus kami persiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini dan Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pendidikan dan hal lain yang mereka lakukan. Tuhan juga menuntun dalam rencana-rencana kehidupan mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak kasih, Pendeta. pendeta. Terima kasih juga Felicia. Terima kasih Janice. Sama-sama. Jadi semoga melalui pelajaran Cornerstone kita kali ini teman-teman semua mendapatkan ilmu baru, pelajaran baru dari Alkitab, karena pastinya selalu akan ada hal-hal baru yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.